Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Bagus selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nexi Evelina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai simpati dan kolaboratif governance dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Pada yang pertama di sini ada judul presentasi saya, yaitu adalah simpati dan kolaboratif governance penanganan stunting di Sumedang. Topik ini saya ambil karena stunting merupakan persoalan publik yang cukup kompleks. Stunting memang sering dipahami sebagai masalah gizi anak, tetapi kalau kita lihat dari perspektif birokrasi dan governance publik, stunting juga berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Maksudnya di sini ketika pemerintah menangani stunting, yang dibutuhkan bukan hanya program pemberian makanan, tambahan, atau layanan kesehatan saja, tapi juga dibutuhkan koordinasi lintas sektor, data yang akurat, pembagian peran yang jelas, serta keterlibatan masyarakat. Kabupaten Sumedang sendiri adalah salah satu inovasi yang digunakan untuk mendukung penanganan stunting adalah aplikasi Simpati, yaitu sistem pencegahan stunting terintegrasi. Aplikasi ini membantu pencatatan, pemantauan balita, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi fokus utama presentasi saya ini adalah untuk melihat apakah Simpati itu hanya sekedar aplikasi digital atau memang sudah menjadi bagian dari praktik kolaboratif governance dalam penanganan stunting. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang ada dua hal utama yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah stunting sebagai masalah tata kelola. Dalam paper yang saya buat, stunting sendiri tidak hanya dipahami sebagai persoalan kekurangan gizi, tapi juga sebagai masalah pemerintahan. Kenapa? Karena penanganan stunting sendiri membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, pemerintah desa, puskesmas, posyandu, sektor swasta, sampai masyarakat. Kalau koordinasi antar aktor ini lemah, maka program penanganan stunting juga bisa kurang tepat sasaran. Misalnya data anak yang beresiko stunting tidak terbarui, data antar instansi berbeda, atau intervensi tidak sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan. Jadi masalahnya itu bukan hanya pada anak atau keluarga, tapi juga pada bagaimana sistem pemerintahan itu sendiri itu bekerja. Yang kedua ada peran Simpati di Kabupaten Sumedang. Simpati sendiri itu hadir sebagai instrumen digital untuk membantu pemerintah daerah mengelola data stunting. Melalui Simpati, Kadar Posyandu dapat mencatat data berat dan tinggi badan anak, puskesmas dan desa dapat membentuk pelaporan, dinas terkait dapat melihat perkembangan data, dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih terintegrasi. Baik, selanjutnya ada tujuan dan analisis. Tujuan dan rumusan analisis. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami bagaimana Simpati memperkuat efektivitas birokrasi publik dalam penanganan stunting, sekaligus melihat batasan-batasannya dalam membangun kolaborasi yang setara. Rumusan masalah yang saya gunakan di sini adalah bagaimana implementasi kolaboratif governance melalui Simpati memperkuat sekaligus membatasi efektivitas birokrasi publik dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Pertanyaan ini itu penting karena keberhasilan program publik tidak cukup hanya dilihat dari angka penurunan stunting saja, dan juga perlu melihat prosesnya, misalnya bagaimana data dikumpulkan, siapa yang menginput, siapa yang memverifikasi, siapa yang menggunakan data itu untuk membuat keputusan, dan apakah masyarakat sendiri itu hanya penerima manfaat atau juga ikut terlibat dalam evaluasi program. Dengan kata lain, saya ingin melihat dua sisi Simpati. Di satu sisi Simpati membantu birokrasi menjadi lebih ketat dan berbasis data, tapi di sisi lain juga Simpati juga masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kesetaraan aktor dan partisipasi masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada kerangka teori dan kolaboratif governance. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan teori kolaboratif governance dari Ansel dan Gass. Secara sederhana, collaborative governance adalah bentuk tata kelola yang melibatkan pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam penyelesaian masalah publik. Jadi bukan hanya pemerintah yang bekerja sendiri, tapi ada kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam teori ini ada 4 dimensi utama. Yang pertama ada starting condition, yaitu kondisi awal yang mendorong kolaborasi. Dalam kasus ini tuh stunting menjadi masalah yang kompleks karena penyebabnya tidak hanya satu. Stunting bisa berkaitan dengan gizi, pola asuh, sanitasi, ekonomi keluarga, akses layanan kesehatan, dan kualitas data. Karena itu penanganannya tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas kesehatan saja. Lalu selanjutnya kedua itu ada facilitative leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menyatukan berbagai aktor. Di sini tuh dalam kasus di Sumedang sendiri itu pemerintah daerah berperan besar sebagai pihak yang mendorong penggunaan Simpati.
Lalu selanjutnya yang ketiga ada institutional design, yaitu desain kelembagaan atau aturan lain yang mengatur bagaimana aktor bekerja. Dalam simpati, hal ini terdiri dari alur data mulai dari kantor posyandu, puskesmas, desa, OPD sampai pemerintah kabupaten. Yang keempat yaitu kolaboratif proses, yaitu proses kolaborasi itu sendiri. Di sini kita melihat apakah para aktor yang menggunakan tugas administrasi atau benar-benar terlibat dalam dialog, evaluasi, dan pengambilan keputusan bersama. Jadi teori ini tuh membantu saya untuk melihat bagaimana kolaborasi itu bukan hanya tentang banyaknya aktor yang terlibat, tapi juga tentang apakah relasi antar aktor tersebut sudah setara atau belum. Kemudian selanjutnya ada metode analisis. Kajian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pusaka. Artinya analisis tidak menggunakan survei lapangan atau wawancara langsung, tapi menggunakan berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya yaitu ada sumber yang saya gunakan sendiri antara lain jurnal ilmiah, regulasi nasional, laman resmi, simpati, publikasi pemerintah kabupaten Sumedang, serta berita dari media yang kredibel. Lalu untuk selanjutnya itu teknik analisisnya sendiri, sini saya menggunakan teknik analisis tematik, yaitu jadi data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan ke beberapa tema seperti data stunting, pemetaan aktor, relasi kuasa, proses kolaborasi, desain kelembagaan, dampak, program, hambatan, dan sampai rekomendasi. Lalu selanjutnya itu ada metode. Metode ini juga sesuai tujuan kajian saya untuk menghitung efektivitas simpati secara statistik, tapi untuk memahami bagaimana proses tata kelola berjalan. Jadi yang dianalisis itu bukan hanya hasil akhirnya, tapi juga proses kerja aktor, penggunaan data, dan kualitas kolaborasinya itu sendiri. Dan sebenarnya di sini ada perbedaan data stunting di Kabupaten Sumedang. Pada slide ini saya akan menjelaskan salah satu bagian penting dalam paper saya, yaitu perbedaan data stunting di Kabupaten Sumedang. Bisa kita lihat dalam paper ada beberapa sumber data yang menunjukkan angka berbeda. Misalnya data dari SSGI yaitu menunjukkan prevalensi stunting Sumedang sebesar 27,6% pada tahun 2022. Sementara itu data simpati atau SPBE menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 8,27% pada tahun 2022. KSKI tahun 2023 menunjukkan angka 14,4%, sedangkan data bulan pengembangan berita berbasis simpati menunjukkan angka 7,89% pada tahun 2023. Nah, perbedaan angka ini udah saya gunakan untuk mengalahkan data mana yang paling benar dan mana yang salah, tapi perbedaan ini juga saya jadikan bahan analisis bawah dalam birokrasi digital. Tata kelola data menjadi hal yang sangat penting. Contohnya sendiri bisa pada data SSGI dan SAI, biasanya itu kan berbasis survei, sedangkan data simpati sendiri itu lebih dekat dengan data administratif atau by name by address. Jadi cara mengambil datanya itu bisa berbeda, cakupannya bisa berbeda, dan tujuan penggunaannya juga bisa berbeda. Dari sini bisa kita lihat bahwa keberhasilan simpati tidak cukup hanya dilihat dari angka jumlah stunting, jadi kita juga harus bertanya nih, datanya tuh dikumpulkan dari mana, oleh siapa, apakah kalian sudah terlatih, atau apakah datanya terverifikasi oleh puskesmas, apakah data antar instansi sudah terintegrasi, dan apakah data itu benar-benar dipakai untuk menentukan intervensi yang tepat. Jadi poin analisis pada slide ini adalah data bukan hanya angka, tapi pada dasar pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi kalau data akurat, maka intervensi itu bisa lebih tepat sasaran. Lalu yang selanjutnya ada pemetaan aktor dalam penanganan stunting. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana pemetaan aktor dalam penanganan stunting melalui simpati itu sendiri. Nah, yang pertama tuh ada aktor pertama adalah pemerintah Kabupaten Sumedang. Nah, pemerintah daerah itu menjadi pengendali utama nih, karena memiliki kewenangan formal untuk mengarahkan kebijakan, menggerakkan OPD, dan memastikan simpati itu digunakan dalam penanganan stunting. Lalu selanjutnya ada aktor kedua. Aktor kedua adalah Bapeda dan Dinas Kesehatan. Bapeda berperan mengumpulkan data dalam rencana pembangunan dan penganggaran, sedangkan Dinas Kesehatan sendiri itu berperan dalam aspek teknis kesehatan seperti indikator gizi dan intervensi medis. Selanjutnya adalah aktor ketiga adalah DPMD dengan pemerintah desa. DPMD sendiri mengumpulkan program stunting dengan desa, termasuk penggunaan dana desa. Pemerintah desa juga penting karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan keluarga sasaran. Selanjutnya yaitu aktor keempat adalah puskesmas dan kader posyandu. Puskesmas sendiri itu berperan dalam verifikasi data dan layanan kesehatan, sementara kader posyandu sendiri itu menjadi aktor lapangan yang sangat penting karena mereka lah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengumpulkan data awal. Lalu yang selanjutnya yaitu ada aktor kelima. Aktor kelima sendiri adalah sektor swasta dan perguruan tinggi. Nah, dalam kasus ini tuh sektor swasta seperti Telkomsel mendukung aspek infrastruktur digital, sedangkan perguruan tinggi dapat berperan dalam kajian, pendampingan, atau evaluasi itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir ada aktor keenam adalah masyarakat dan keluarga sasaran. Mereka adalah penerima manfaat sekaligus sumber informasi tentang kondisi anak itu sendiri. Tapi yang paling penting dari slide ini bukan hanya daftar aktornya, melainkan relasi dari prosesnya itu sendiri. Dengan percaya pemerintah daerah terlihat sebagai aktor yang paling dominan, sementara itu kader posyandu dan masyarakat memang berperan penting. Tapi posisi awalnya itu masih relatif lemah. Mereka lebih banyak menjadi pelaksana teknis, sumber data, atau penerima layanan itu sendiri. Jadi di sini tuh walaupun banyak aktor terlibat, kolaborasi itu belum sebenarnya setara. Jadi ini kemudian saya
kami sebagai state-led collaborative governance, yaitu kolaborasi yang masih sangat dipimpin dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Di selanjutnya itu analisis 4 dimensi collaborative governance. Pada saat ini, saya akan menghubungkan kasus simpati dengan 4 dimensi collaborative governance. Baik, yang pertama itu dari sisi starting condition. Nah, kolaborasi itu dalam penanganan stunting itu muncul karena stunting adalah kan masalah lintas sektor. Jadi penyebab stunting itu tidak hanya soal makanan, tapi juga pola asuh, sanitasi, keluarga, asuh layanan, dan kualitas data. Karena itu pemerintah daerah membutuhkan sistem seperti simpati, akan data dan intervensi itu bisa lebih terkoordinasi. Selanjutnya yang kedua adalah dari sisi facilitative leadership, yaitu pemerintah Kabupaten Sumedang berperan sebagai pemimpin yang mendorong penggunaan simpati. Jadi itu peran itu penting karena tanpa arahan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi itu bisa berjalan sendiri-sendiri. Namun di sisi lain, kalau terlalu bergantung pada pemerintah daerah, maka keberlanjutan program juga bisa berisiko ketika terjadi perubahan kepemimpinan. Lalu yang ketiga tuh ada dari sisi institutional design, yaitu simpati mengatur alur data dari kader posyandu, puskesmas, pemerintah desa, OPD, sampai pemerintahan kabupaten. Ini menunjukkan bahwa simpati itu bukan hanya aplikasi, tapi bagian dari desain kelembagaan digital. Namun aplikasinya tidak cukup, harus ada SOP, standar data, mekanisme verifikasi pembagian, dan sampai lain sebagainya. Lalu yang keempat ada dari sisi collaborative proses, yaitu simpati memang membutuhkan berbagai aktor, tapi proses kolaborasi itu masih lebih kuat pada koordinasi administratif. Maksudnya di sini tuh para aktor sudah terhubung dalam sistem, tapi belum semua tuh memiliki ruang yang sama dalam dialog dan evaluasi kebijakan. Nah, bisa kita contohnya tuh ada kader posyandu, yaitu punya peran penting dalam menghasilkan data awal, tapi belum tentu mereka tuh punya uang besar untuk memengaruhi keputusan program. Masyarakat juga menjadi pihak yang terdampak langsung, tapi masih lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat. Jadi dari 4 dimensi ini dapat saya simpulkan sendiri itu bahwa simpati itu sudah kuat dalam koordinasi, tapi belum sepenuhnya kuat dalam partisipasi yang setara. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada dampak simpati bagi birokrasi publik. Dampak simpati bagi birokrasi publik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama ada manfaat administratif dan manfaat informasi. Baik, kita bahas dari sisi manfaat administratif dulu. Nah, simpati itu kan membantu menghasilkan data ya. Jadi sebelumnya tuh data saat itu bisa tersebar di posyandu, puskesmas, desa, dan dinas terkait. Dengan adanya simpati, data tersebut bisa dihimpun dalam satu sistem yang lebih struktur. Nah, hal itu mempercepat pemantauan berita dan mengurangi fragmentasi data antar instansi itu sendiri. Lalu yang kedua tuh dari sisi manfaat nih, manfaat informasi. Nah, simpati itu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based policy, yaitu artinya pemerintah daerah tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan perkiraan umum, tapi juga bisa melihat data anak, wilayah, dan faktor penyebab stunting secara lebih spesifik. Tapi dampak positifnya juga tetap perlu dibaca secara kritis. Jadi simpati itu kan hanya akan efektif kalau datanya masuk juga berkualitas. Jadi kalau data dari lapangan tidak upload, terlambat diperbarui, atau belum diverifikasi, maka keputusan berbasis data juga bisa kurang tepat. Jadi, simpati juga membantu mengubah pola kerja birokrasi dari pelaporan manual dan sektoral menuju ke koordinasi berbasis data. Tapi kualitas akhirnya itu tetap bergantung nih pada kapasitas aktor lapangan dan tata data itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah hambatan dan rekomendasi penguatan. Di sini tuh meskipun simpati memiliki banyak manfaat dan manfaat, menurut saya juga dirasakan beberapa hambatan, yaitu hambatan pertama adalah kapasitas digital kader posyandu yang belum merata. Itu penting karena kader adalah aktor yang mengikut data awal. Kalau kader belum terbiasa menggunakan aplikasi atau belum memahami standar pencatatan, maka data yang masuk itu bisa kurang akurat. Lalu yang kedua tuh hambatan kedua ada integrasi data antar instansi yang belum sepenuhnya optimal. Nah, walaupun simpati itu dirancang sebagai sistem terintegrasi, dalam praktiknya tetap ada tantangan seperti perbedaan format data, prosedur verifikasi, dan akses informasi. Lalu hambatan yang selanjutnya itu adalah akses publik dan partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Nah, masyarakat memang menjadi penerima manfaat, tapi belum sepenuhnya terlibat sebagai aktor yang mengevaluasi kebijakan. Lalu selanjutnya tuh yaitu hambatan selanjutnya adalah dominasi pemerintah daerah. Jadi dominasi ini sebenarnya ada dari sisi positifnya karena pemerintah daerah itu bisa mempercepat koordinasi. Tapi kalau terlalu dominan, kolaborasi bisa menjadi top down. Aktor lain hanya akan menjalankan arahan, bukan ikut menentukan arah kebijakan. Nah, dari sisi hambatan tersebut, rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu adanya pelatihan digital rutin bagi kader posyandu. Supaya apa? Supaya kualitas input data itu lebih baik. Lalu yang sebenarnya yang kedua ada perlu memperkuat standar data dan mekanisme verifikasi. Nah, di sini tuh penting karena ada data yang digunakan tuh benar-benar valid. Lalu yang ketiga itu ada perlu membentuk forum evaluasi partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, OPD, puskesmas, desa, kader posyandu, dan masyarakat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada keempat yaitu simpati perlu dilembagakan melalui regulasi, SOP lintas sektor, dan pendanaan yang stabil supaya tidak hanya bergantung pada fiskal pemimpin tertentu. Jadi rekomendasinya bukan hanya memperbaiki aplikasinya, tapi juga memperbaiki tata kelola kapasitas aktor dan ruang partisipasi masyarakat itu sendiri. Baik, next di slide selanjutnya adalah collaborative governance dan keberlanjutan simpati. Pada saat ini saya ada 2 poin utama, yaitu dominasi pemerintah daerah dan syarat keberlanjutan simpati.
Baik, yang pertama yaitu kolaborasi melalui simpati itu disebut lebih tepat sebagai stakeholder collaborative governance. Artinya kolaborasi memang melibatkan banyak aktor, tapi kendali utamanya itu masih berada pada pemerintah daerah. Jadi peran itu tidak sepenuhnya buruk. Dalam masalah kompleks seperti stunting, pemerintah daerah juga perlu memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan aktor. Tetapi kalau pemerintah daerah terlalu dominan, maka kolaborasi itu bisa berhenti pada koordinasi administratif saja. Lalu yang kedua itu ada keberlanjutan simpati membutuhkan pelembagaan. Maksudnya di situ simpati tidak boleh hanya bergantung pada inovasi sementara nih. Jadi sistem ini tuh perlu dilakukan dengan regulasi, SOP lintas sektor, pelatihan rutin, integrasi data, dan pendanaan yang stabil. Jadi simpati di sini tuh akan lebih kuat jika tidak hanya digunakan untuk mempercepat laporan, tapi juga untuk memperkuat akuntabilitas, pembelajaran bersama, dan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, simpati itu bisa berkembang dari sekadar instrumen koordinasi birokrasi menjadi praktik kolaboratif governance yang lebih setara dan berkelanjutan. Baik, dan selanjutnya itu ada slide daftar pustaka. Nah, pada saat ini saya akan mencantumkan referensi yang saya gunakan dalam paper dan presentasi saya. Ini beberapa referensi utama yang saya gunakan antara lain yaitu teori collaborative governance dari Ansel dan Gas, regulasi nasional tentang percepatan penurunan stunting, regulasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, publikasi pemerintah Kabupaten Sumedang, serta jurnal yang membahas simpati, digital governance, komunikasi kesehatan, dan keberlanjutan aplikasi simpati itu sendiri. Di sini saya tidak akan membacakan satu persatu daftar pustaka yang saya cantumkan ini, tapi referensi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat analisis bahwa simpati perlu dilihat bukan hanya sebagai aplikasi, melainkan juga sebagai instrumen tata kelola publik. Di slide selanjutnya itu pada slide kesimpulan. Berdasarkan analisis yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa simpati memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas birokrasi publik. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumedang sendiri, simpati itu membantu mengintegrasikan data, mempercepat pemantauan balita, mendukung koordinasi lintas sektor, dan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan berbasis bukti. Namun, keberhasilannya simpati tidak cukup hanya dinilai dari penurunan angka stunting. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kualitas kolaborasi, kualitas data, kapasitas aktor lapangan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kelembagaan. Nah, dalam analisis yang saya lakukan tuh kolaborasi melalui simpati masih menunjukkan karakter step-led collaborative governance. Di situ tuh artinya pemerintah daerah masih menjadi aktor paling dominan, sedangkan public policy dan masyarakat lebih banyak berperan sebagai pelaksana teknis, penyedia data, dan penerima manfaat. Jadi, simpati sudah berhasil memperkuat koordinasi birokrasi, tapi masih perlu diperkuat agar kolaborasinya menjadi lebih setara, partisipatif, dan akuntabel. Di sini sudah pada penghujung slide yaitu penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa simpati bukan hanya aplikasi digital untuk mencatat data stunting, tapi juga menjadi ruang tata kelola yang mempertemukan teknologi, birokrasi, data, aktor, lapangan, dan masyarakat itu sendiri. Kedepannya penguatan simpati perlu diarahkan bukan hanya pada sistem digitalnya, tapi juga pada kualitas data, kapasitas kader, partisipasi masyarakat, dan kelembagaan yang berkelanjutan. Baik, mengucapkan terima kasih pada Bapak aku dan teman-teman yang seperti yang diberikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.